bangunan ya yang itu besar gitu ya, udah lama nggak ditempatin, itu biasanya ya nantinya itu kata-kata orang itu, "Duh, ini kayaknya nih tempatnya angker gitu ya." Apalagi kalau besar gitu, gelap gitu ya, udah nggak aktif gitu. Dan BM kali ini aku bakal menceritakan ya salah satu bangunan terbengkalai ya yang ada di Indonesia itu tepatnya ya rumah sakit yang ada di Bandung itu terkenal gitu sama keangkerannya gitu ya. Nah jadi ini tempat ya yang namanya rumah sakit gitu ya, udah nggak berpenghuni, terbengkalai gitu, pasti kondisinya udah nggak karu-karuan maksud aku di web ya. Dan ini tempatnya biasanya ya jadi ya tempat buat mereka-mereka buat uji nyali gitu ya, ataupun mereka-mereka yang emang haus akan hal-hal yang mistis gitu, pengen tahu gitu ya. Itu biasanya datang di situ nih web ke rumah sakit yang ada di Bandung itu nih. Nah, dan ceritanya nih ya, menurut mereka yang udah pernah datang ke situ, ini rumah sakit nih web ya, ada salah satu ruangan yang paling angker di rumah sakit ini. Coba kamu tebak. Ya, itu ya biasanya kalau kita ngomong-ngomong yang namanya rumah sakit, pasti kebayangan kita, ini pasti kamar atau ruangan jenazah nih. Tapi enggak, Beb. Ini menurut mereka ya, ruangan yang paling angker itu malahan ruangan bayi. Nah, di sini nih mereka itu sering mendengar ya suara-suara tangisan bayi gitu. Tapi BTW ini kan rumah sakit terbengkalai gitu, Beb. Dan belum lagi nih ya, mereka yang melakukan uji nyali atau ya kayak ngunjungi tempat itu nih, Beb ya. Itu juga katanya banyak yang kesurupan. Nah, kok bisa ini ruangan itu paling angker dan kenapa nih rumah sakit terbengkalai ini bisa angker? Ya udah deh, Feb ya. Welcome to my channel lagi, Feb, dan nggak usah pakai babi full lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Betul nih Bem ya, sebelum kita masuk gitu ya ke rumah sakit yang udah terkenal angker ini ya. Oke, kita kenalan dulu sama profil ini rumah sakit ini. Jadi ini ceritanya ya, ini rumah sakit yang terletak di Bandung itu namanya disingkat biasanya itu BMC atau Bandung Medical Center nih. Nah, sebelumnya ini rumah sakit nih Bem ya itu sempat direnovasi di tahun 2000 gitu. Nah, pas renovasinya berjalan gitu nih Bem ya. Bisa dibilang ini pemiliknya itu meninggal dunia. Jadi ya udah deh, ini rumah sakit akhirnya pembangunannya atau renovasinya itu berhenti gitu. Dan ya udah deh, nggak ada kejelasan gitu gimana tentang kelanjutan ini rumah sakit gitu, tentang renovasinya. Tetapi ini Bam ya, sebelumnya ini rumah sakit ya, sebelum ini rumah sakit direnovasi atau bernama BMC, sebelumnya itu sempat berdiri rumah sakit yang bernama Sartika Asi itu di tahun sekitar kalau nggak salah aku di 1995 nih Bam. Rumah sakit Sartika Asi ini dipindahin gitu ke wilayah lain. Jadi bangunan ini bisa dibilang sebelumnya itu bangunan rumah sakit yang udah lama. Singkat cerita nih Bem ya, waktu berlanjut jadi ya ini renovasi rumah sakit ini tuh nggak jelas gitu ya, alias ini renovasinya tuh terhenti gitu. Nah, lambat laun ya ini bangunannya ceritanya nih Bem ya, kenapa ya ini rumah sakit itu jadi terkesannya angker atau timbul rumor nih ya setelah rumah sakit ini terbengkalai dan nggak lagi dibangun, itu jadi tempat yang angker karena BTW ini bangunannya itu 4 lantai nih Bem ya, 4 lantai. Terus nih Bem ya, itu ruangan 4 lantai gitu kosong gitu, nggak ada penerangan ya, udah ditumbuhin semak belukar, itu kaca-kacanya mulai retak, lumutnya udah di mana-mana, udah nggak karu-karuan. Kebayang deh ya, yang namanya rumah sakit gitu ya nggak aktif lagi udah sekian lama. Aduh, itu kondisinya udah gimana itu. Belum lagi ya pasti kita bakal terbayang ya kalau yang namanya rumah sakit dulu nih ya, kita kebayang kamar jenazah aja udah kebayang gitu. Nah, dan yang menambah nih ya kesan ini rumah sakit angker karena ini kalau dari segi arsitektur itu dia itu masih kayak arsitektur Belanda gitu, jadi arsitektur bangunan-bangunan jadul gitu. Jadi ini menambah ya kesan nuansa angkernya gitu nih Bem. Ya udah deh ya, dengan kondisi yang seperti itu tadi nih Bem ya, udah deh ya. Itu timbul rumor kalau rumah sakit ini angker gitu, dan pastinya ini memancing ya atensi atau perhatian dari mereka-mereka yang pengen uji nyali ataupun mereka-mereka yang itu pecinta hal-hal mistis gitu ya, atau suka dengan hal-hal kayak gitu. Dan ini tempatnya akhirnya itu ya, menurut kabarnya itu menjadi sebuah ya bisa dibilang kayak wisata horor gitu nih Bem, dan mereka-mereka yang pengen ngerasain sensasinya atau uji nyali gitu ya di rumah sakit tersebut itu bakal datang ke situ, tapi masuknya itu lewat samping, nggak lewat pintu utama gitu nih Beb. Dan mereka tuh pas masuk itu biasanya tuh bayar 5.000 gitu.
Dan ya udah nih Bem ya, ketika kamu masuk gitu ya, atau mereka-mereka yang itu mengunjungi tempat itu masuk gitu ya. BTW ya seperti rumah sakit pada umumnya atau yang lainnya, yaitu mereka masuk pertama pasti ketemu sama lobby gitu ya. Ada kayak lobby rumah sakit lainnya gitu ya. Itu ya pasti namanya itu ruangannya itu di depannya tuh kayak ada lorong gitu ya. Dan kalau dibilang sih ya itu suasana kalau di dalam atau di lobbynya itu ya sebenarnya sih Bem ya itu biasa aja gitu, cuman luas gitu ya. Terus di depannya kayak ada lorong gitu. Nah, tetapi nih karena ya itu suasananya kalau malam gitu pasti gelap gitu ya. Belum lagi itu laba-laba pada penuh gitu di langit-langit, dan itu kondisi ubinnya gitu ya, atau lantainya itu udah pasti kotor, berdebu, dan itu berdebu parah gitu ya. Dan pas kamu menuju gitu ya lorong gitu ya yang gelap gitu, bayangin ya. Itu di dalam ruangan rumah sakit yang besar gitu ya, kamu masuk lorong yang otomatis itu kan ada lampunya nih Web ya. Terus di kiri kanan itu pasti ada kaca kusam gitu ya, kamu bayangin gitu. Dan di ujung sana nih Web ya, pas kamu jalan di ujung sana itu ada sebuah cermin yang mana konon katanya ya itu di ujung sana di ujung sana itu Web ya, ada sebuah kepala ya yang udah nungguin kamu dan bakal ngikutin kamu nanti sepanjang perjalanan kamu. Aduh, gak kebayang nih Web ya. Seperti biasa nih Web ya, waktunya kamu buat buang jauh-jauh imajinasi kamu, maksud aku ya, mainkan imajinasi kamu dan buang jauh-jauh logika kamu biar kita menikmati ya ini sensasi horor gitu ya, kayak mereka-mereka yang udah masuk ke sana nih Web. Karena ceritanya dia sehabis kayak masuk lorong gitu ya, terus kayak katanya itu di ujung lorongnya ada kaca gitu, ada kepala gitu yang ngikutin setiap langkah kamu ya. Itu terus ya pas sampai di dalam gitu ya, itu para pengunjung atau mereka-mereka yang datang ke situ gitu ya bakal melewati beberapa ruangan, dan ada beberapa ruangan yang dikenal paling mistisnya atau paling angker nih, di mana ya itu merupakan ruang jenazah sama ruang bayi. BTW nih Feb ya, katanya nih ya pengakuan mereka yang udah pernah ke sana gitu, ruangan yang paling angker ya itu kayak aku bilang tadi itu ruangan bayi nih Feb. Jadi ini pas mereka masuk ke dalam ruangan bayi tersebut ya, mereka itu merasakan bahwa ini ruangan itu benar-benar pengep gitu guys, hitam gelap pengep gitu ya. Belum lagi ya di tengah kegelapan itu mereka kadang-kadang ngerasa kayak ada tangan bayi yang kayak narik-narik mereka sambil manggil ibu gitu ya. Belum lagi ini di ruangan ini ya, itu katanya itu kamu harus benar-benar berani, karena di sini ruangan inilah itu para ghost atau setan-setan itu memunculkan atau kayak menampakkan diri mereka gitu. Belum lagi ya mereka itu kayak mendengar kayak suara-suara bayi. Pokoknya ini benar-benar ya, ruangan ini benar-benar bikin gimana gitu. Itu aduh, itu bulu kuduk benar-benar parah gitu nih Ben. Singkat cerita nih Bem ya, itu di depan ruangan bayi itu nih Bem ya, ada sebuah ruangan yang biasa dijadikan tempat uji nyali. Ini tempat yang emang dikenal gitu, tempat yang oke paling inilah buat uji nyali. Di mana kalau kamu mau masuk ke ruangan itu nih ya, itu dibilang ya itu kalau pas kamu masuk ke situ senternya dimatiin gitu ya. Terus nih Bem ya, itu kamu nggak boleh bersuara sedikit pun, dan maksud aku nih pas kamu ada di dalam gitu ya, itu ya nanti gagang pintu itu ya di tengah ruangan yang gelap pas kamu masuk gitu ya, gagang pintu itu tiba-tiba nanti bakal ditarik sama ditutup, atau pokoknya terbuka tutup itu, atau pas terbuka gitu ya, itu nanti bakal muncul ya di tengah kegelapan itu ada sosok kuntilanak gitu yang tiba-tiba muncul gitu. Tapi ingat nih Beb ya, jangan bersuara dan jangan ada cahaya sedikit pun pas kamu ya katanya itu berada di ruangan tersebut nih Beb. Udah deh Beb, udah merasa serem ya, itu sensasi mereka-mereka yang ada datang ke situ nih Beb. Pasti kamu bertanya, emang ruangan kamar mayat itu di mana? Nah jadi ceritanya nih Beb ya, di rumah sakit itu ya ada sebuah ruangan ya yang itu terkunci rapat gitu, nggak pernah dibuka lagi nih ya, nggak pernah dibuka lagi, bahkan itu situ dilarang dibuka karena nih Beb ya, itulah dia ruangan penyimpanan jenazah. Konon katanya nih Beb ya, ini ruangan ya dulunya itu pernah dibuka gitu ya. Jadi mereka-mereka yang pengen merasakan sensasinya masuk di situ itu ya, itu katanya sering mengalami namanya kesurupan gitu nih Beb. Dan nggak sampai di situ aja nih Beb, yang parahnya gitu ya, mereka-mereka yang masuk ke ruangan itu ya selain kesurupan ada juga yang diikutin gitu nih Beb, dan diikutinya tuh nggak sampai di situ aja, sampai ke rumah nih Beb. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pada akhirnya ya ruangan ini ditutup nih Beb, saking angkernya dan nggak pernah dibuka lagi.
BTW nih Fem ya, ini kan gedung kayak gue bilang tadi ya, gedung ini kan ada 4 lantai gitu. Untuk lantai 2 dan 3-nya itu memang sangat minim penerangan gitu ya. Dan sedangkan ya, itu bisa dibilang ya gelap gitu. Tapi nih di ruangan keempat itu penerangannya agak lumayan. Nah, di lantai keempat ini Fem ya ada yang namanya bangsal-bangsal baru nih Fem. Tetapi nih ya ceritanya ya di lantai keempat inilah nih makan lebih serem nih Fem, karena udah ada agak penerangan gitu. Karena nih Fem ya buat kamu atau buat katanya nih para pengguna yang pernah ke situ gitu ya, itu pas mereka menaiki tangga di ujungnya nanti bakal ada ya ini Mbak Kunti yang nungguin, apa kabar gitu ya, ini Mbak Kunti yang nungguin gitu. Belum lagi nih Fem ya yang namanya rumah sakit gitu ya, itu ada sebuah bangsal atau bangsal-bangsal yang udah kayak maksudnya udah ya udah lumayan jadi gitu ya. Itu di bangsal-bangsal itu ya pastinya ada yang namanya itu ranjang gitu, dan ceritanya ini ranjang itu terkadang itu pindah-pindah sendiri nih Fem. Jadi suasana di lantai 4 itu bisa dibilang itu paling serem nih Beb ya. Dan yang terakhir nih Beb ya, itu di lantai tersebut ya, di lantai 4 nih Beb ya. Itu katanya nih Beb ya, mereka-mereka yang kayak ngambil kamera gitu, atau ngambil gambar gitu ya. Itu katanya kalau mereka kayak ngambil gambar itu kameranya bakal rusak gitu. Dan ada sebuah urban legend atau ya, bisa dibilang ya rumor yang mereka buat mereka-mereka yang katanya udah pernah ke sana, di lantai tersebut nih Bam ya ada yang namanya hantu tanpa kepala nih Bam. Itu nggak kebayang gitu ya, udah ada Mbak Putih hantu tanpa kepala gitu ya, kalau kamu itu motret gitu juga pas kamu pengen nunjukin gitu, aku udah pernah kesini juga bakal rusak gitu. Aduh, ini suasananya tuh berarti memang dibilang ya chaos bener gitu. Oke deh Bem, yang kamu dari tadi akhirnya merasakan gitu sih ya. Sedikit-sedikitnya udah kebayang itu suasana atau sensasi kalau kamu ada di sana gitu berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka yang udah pernah masuk gitu ke rumah sakit ini pas rumah sakit ini masih terbengkalai nih Bem, karena ya ini sekarang rumah sakitnya itu pada akhirnya setelah sekian lama akhirnya ini rumah sakit kembali direnovasi gitu Bem, dan akhirnya ini rumah sakit udah direnovasi udah bagus gitu ya, dan ya udah kembali beroperasi dan itu udah normal seperti bisa dibilang ya udah biasa aja kok ya, soalnya udah bagus gitu dari segi bangunannya itu sudah dirubah gitu udah bagus, apalagi nih dari segi depannya nih Bem yang awalnya gitu di Bem ini bangunan itu identik sama kayak bangunan lama bangunan Belanda gitu, itu udah enggak nih udah jadi rumah sakit yang baru. Dan ya udah di Bem itu dia jadi cerita ya salah satu rumah sakit yang dulunya terbengkalai gitu di Bem ya, dan ya wajar ya namanya bangunan terbengkalai gitu, itu bangunannya besar gitu, itu kesannya itu angker gitu nih Bem. Oke deh Bem, betul apa enggaknya nih ya tentang kayak rumor ataupun urban legend tentang rumah sakit itu, nah itu kembali ke kamu sini Bem ya, soalnya itu kayak cerita-cerita yang berkembang gitu, mereka-mereka mungkin yang pernah mengalami sensasi gitu ya, pernah masuk ke rumah sakit itu nih Bem ya. BTW ya yang namanya bangunan gitu pastinya kalau besar gitu ya, itu kelihatannya gitu ya, itu pasti kelihatannya serem dan angker gitu. Belum lagi ya biasa kalau di daerah-daerah kita gitu ya, kalau ada bangunan-bangunan yang udah lama gitu, apalagi ya yang namanya juga kayak ada tempat penyimpanan jenazah gitu-gitu ya, pasti suasananya itu angker. Karena pada akhirnya semua ini kembali kepada kamu, mungkin sebagian dari kamu gitu atau sebagian dari kita gitu ya, menikmati sebuah cerita atau memang suka gitu sama cerita horor. Tapi kalau masalah percaya atau enggak itu memang kembali kepada masing-masing, ataupun dari kamu yang tahu mungkinnya tentang cerita ini ataupun pernah gitu datang langsung ke tempat ini. Nah coba deh kamu komen di bawah nih Bem ya. Oke deh Bem, aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah bareng aku dari awal sampai akhir. Aku minta maaf nih ya kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya. Aku minta maaf nih Bem ya. Dan aku minta bantuan kamu di buat like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video aku yang lainnya di Aji Fam, because you my family, I call you my fam. Bye-bye.